Pagi hari dari kota Osaka langsung disambut dengan derasnya hujan. Aduh, sementara hari ini kegiatannya tuh full outdoor. Ini nih yang namanya pagi-pagi sarapan kesabaran. Rencana udah dibikin dan tiket udah dibeli dari jauh-jauh hari. Jadi ya, the show must go on. Sendal jepit meluncur dan kita mulai hari ini. Pada langsung bisa nebak lah ya kalau misalnya ini tuh ada di USG atau Universal Studio Jepang. Dan begitu sampai, hujannya reda dong guys, bisa dilihat kering kerontang. Aduh, ini sendal jepit gimana ini? Salah kostum, salah kostum. Gasok. Lihat orang pada pakai sepatu, lihat keren-keren. Oh, keren kan lihat tuh. Ada kepala panjang. Sepatunya keren-keren tuh. Tuh. Sendal Indomie bro, solo. Swag. Tuh lihat tuh keren tuh. Yes. Yes. Aduh, aing mah. Udahlah ya, mau gimana lagi? Masa harus pulang buat ganti sepatu nggak mungkin kan? Jadi ya udah, hajar aja gaskeun. Tapi bentar deh, kenapa ya hari ini kok moodnya jadi Sundanis banget nih mulutnya tiba-tiba? Perkara sendal nih jadi begini, elah. Pagi-pagi hujan tapi antrian USG bener-bener ya, masih aja panjang. Tapi jangan takut, jangan juga heran kalau misalnya pergerakan dari si lainnya tuh cepet. Karena memang ya respon dari para staffnya juga oke banget. Dan bakal lebih dimudahkan kalau kalian udah nyiapin lebih dulu. Kayak misalnya pakai Klook, kalian udah nyiapin si QR-nya. Itu jadinya bikin cepet juga untuk pergerakan kalian yang bisa masuk ke dalamnya. Tips penting buat kalian yang mau ke USG nih. Nomor 1, jangan pakai sandal jepit guys. Kalau ditanya kenapa, ya tuh, masa harus dijawab? Nomor 2, ini harus dihindari nih, tanggal-tanggal merah ataupun momen liburan panjang atau juga weekend buat datang sini. Karena pasti USG itu bakal penuh dengan manusia. Bayangin aja gimana ceritanya kalian bisa nikmatin wahana yang ada ataupun tempatnya dengan kondisi lautan manusia, iya kan? Destinasi pertama untuk hari ini adalah kita datang ke Conan yang mana merupakan salah satu wahana seasonal pas gua datang di momen kali ini. Express bro, se-express sendal jepit Suelo bro, sama sendal Indomie. Itu Indomie tuh. Cok, dingin lantainya bro. Dingin boy, dingin boy, dingin boy, dingin boy. Karena lagi di wahana Conan, Bang Editor musiknya kelas. Untuk wahana Conan kali ini itu semacam theatrical show gitu, jadi memadu padankan antara 4D dengan teater. Unik sih konsepnya, dan gue cukup berekspektasi tinggi sih. Kelas USG rasanya harusnya bukan yang remeh-temeh, tapi karena nggak boleh direkam, jadi maaf ya guys. Sekedar sampai sini aja. Kalau dari penilaian pribadi gue, rasanya bisa dibilang sih kalau nilainya 4 dari 5 lah ya untuk wahana Conan ini. Karena cukup menarik juga penyajian dari si ceritanya yang mana memadu padankan ada orang aslinya, karakternya tuh dengan cerita di bagian film 4D-nya. Menarik sih. Dan buat kalian yang datang ke USG, rasanya perlu sih untuk mampir ke souvenir medallion yang kayak gini nih. Karena untuk event-event yang seasonal, ini tuh medallionnya bakal jadi berharga banget buat kalian. Karena ya mesinnya cuma ada di pas waktu itu aja. Beres dari Conan, kita langsung pergi ke wahana berikutnya. Tapi bentar deh, Abang DJ tolong atuh musiknya diganti yuk. Nah, ini kan enak nih, masa kita harus jadi main detektif-detektifan satu video full? Gak mungkin kan ya? Lagunya ini udah mewakilkan untuk wahana berikutnya nih, semacam hero gitu. Ada yang bisa nebak? Jawabannya adalah My Hero Academia. Jadi memang secara umum kalau misalnya USG itu bikin suatu wahana ataupun event yang seasonal, pasti nggak akan jauh-jauh kolaborasinya tuh bakal sama anime ataupun kartun yang memang lagi terkenal banget di momen itu. Ya ini memang teknik dagangnya mereka lah ya, untuk menarik pelanggan lebih lagi untuk datang ke USG. Dan kalau boleh gue bilang, rasanya teknik marketing mereka yang ini tuh efektif banget nggak sih? Apa buktinya? Iya, gue ini nih buktinya. Well anyway, untuk si My Hero Academia sendiri nih, wahananya juga bisa dibilang unik banget. Kenapa? Karena satu, niat banget nggak sih coba dilihat dekornya nih. Wah ini gokil sih, memang next level ya USG itu. Terus untuk dari segi cerita, sebetulnya juga mainstream ya. Karena intinya sih ada seorang vokalis yang punya kemampuan khusus dan melakukan final konsernya, tapi ada intensi buruk di baliknya. Terus ya Deku dan kawan-kawan datang, tadinya mau nonton, tapi ternyata harus bertugas juga. Ya gitulah ceritanya.
Dua wahana awal udah beres yang mana keduanya indoor. Nah sekarang waktunya kita telusurin bagian outdoornya nih. Dan bisa dilihat kalau memang cuacanya masih mendung dan udah berhenti hujannya nih untungnya. Untungnya, hahaha. Well anyway, salah satu hal yang bikin gue impress dari USG adalah dekorasinya mereka sih. Ini gila sih, mereka memang bener-bener seserius itu loh kalau bikin suatu set ataupun suatu wahana. Gokil sih. Siap-siap mau ganti area lagi nih, Akang Kendang. Asik. Boro-boro asik ya. Gimana ceritanya nih, gue manggil editor gue namanya beda-beda dari tadi. Ya yalah, berikutnya apa lagi coba. Anyway, kali ini kita datang ke areanya Jurassic Park. Dan karena perut udah mulai lapar ya, udah siang, kita datang ke restorannya. Ini salah satu hal yang gue bikin suka banget sih sama USG. Karena mereka bikin restoran di tiap areanya, itu tuh beda-beda temanya. Sesuai dengan si tema areanya. Dan untuk restoran Jurassic Park ini, kenapa gue pingin banget? Karena, ya lihat aja dong. Di mana lagi kalian bisa makan dengan konsep yang seperti ini? Ada ditonton sama fosil Tyrannosaurus Rex 1:1 skalanya. Gila, mau makan apa juga rasanya jadi enak gak sih? Tapi beneran sih, makanannya juga oke kok. Nggak yang mengecewakan. Ya oke lah. Beres makan siang, pas banget nih di depan si restorannya ada Jurassic Park Dinosaur Meet and Greet. Jadi bisa ketemu sama dinosaurus-dinosaurusnya. Ya bukan dinosaurus beneran lah ya guys, tapi dengan kualitas kayak gini, aduh no complain sih, beneran no complain. Kalau pergi ke USG, rasanya nggak mungkin dong kita ngelewatin toko merchandise-nya. Dan di Jurassic Park ini, bener deh, gokil banget. Kalau untuk souvenirnya semuanya serba dinosaurus. Ya pastinya lah ya, namanya juga Jurassic Park area gitu. Tapi ya, bayangin aja, mana ada coba toko merchandise, toko souvenir, ada Raptor di dalamnya. Bisa gerak-gerak pula coba, ada mekatronikanya. Aduh, indah banget sih, USG bener indah banget. Kita lanjut lagi menuju ke area yang berikutnya nih. Persiapan, akan suling, sikat! Super Nintendo World, salah satu area yang benar-benar jadi magnetnya para pengunjung yang kesini. Selain masih baru, tapi memang segitu bagusnya sih. Kayaknya gue nggak akan menjelaskan dengan kata-kata karena nggak cukup, jadi kalian lihat aja footage-nya dan stock shot yang gue ambil. Jadi kejawab lah ya, kenapa bisa nih area dari Super Nintendo World ini tuh jadi magnet buat para pengunjung yang datang ke sini. Dan ya pastinya dengan banyaknya orang, harus sabar dong untuk fotonya. Untung tadi udah sarapan kesabaran kan? Untung. Wahana permainan yang ada di Super Nintendo World area ini adalah Yoshi's Adventure, yang mana tuh kita diajak berkeliling dari si area Super Nintendo World area ini dengan naik di punggungnya Yoshi, semacam itulah ya konsepnya. Tipikal untuk wahana yang baru pastinya antreannya panjang banget, tapi ya karena ekspres ya tiketnya, jadi punten Kang, punten. Dan good news tambahannya adalah selama naik wahana permainan ini tuh kita nggak dilarang untuk ngambil video. Jadi ya gue punya stock shotnya dan videonya full dari awal sampai akhir. Jadi daripada antri panjang-panjang, mending nontonin video gue. Jangan lupa di-subscribe juga.
Selain dari wahana Yoshi's Adventure tadi, ada juga wahana lainnya di Super Nintendo World, kayak misalnya Mario Kart Koopa Challenge dan juga Donkey Kong Country dengan Minecart Maze-nya. Tiga-tiganya benar-benar menarik banget, dan gak heran makanya kenapa area Super Nintendo World bisa seramai itu sama orang. Dan buat kalian yang mau main ke sini, naik 3 wahana ini, gue saranin paket express tiket sih, karena kalau enggak, pasti akan 1 harian full habis untuk sekedar ngantri. Kalau ditanya, cukup nggak sih 1 hari buat ngelilingin USG? Rasanya cukup sih, tapi kalau untuk nikmatin semua wahana permainannya, rasanya nggak cukup deh. Karena USG ini tuh terbagi ke dalam 10 area yang mana punya banyak banget wahana permainannya di area masing-masing ya. Jadi ya, mungkin 2 hari baru bisa dibilang komplit untuk menyelesaikan semua wahana permainannya bisa dinaikin. Tapi kita kan nggak ngejar itunya, jadi nikmatin aja si vibes-nya dan ambience-nya yang ada dari USG. Salah satunya ke toko merchandise-nya, karena punya spot foto yang bagus dan juga ngelihat souvenir ataupun pernak-pernik yang unik banget sesuai sama tema dari areanya masing-masing. Dan pastinya bakal ada merchandise-merchandise yang tipikalnya seasonal limited. Jadi untuk beberapa waktu tertentu diproduksi secara terbatas. Ini wajib banget sih. Kalau misalnya kalian memang punya uang lebih, gak ada salahnya sih buat ngambilin souvenir yang seasonal limited itu. Karena memang setelah momennya lewat, ya nggak akan bisa didapat lagi. Jadi memang kerasa limited dan premiumnya. Terlebih spesial dari USG. Buat yang belum tahu, kalau misalnya tiket USG itu sebetulnya variatif banget. Hal itu dikarenakan tergantung paketan dari si tiketnya. Paketannya itu tergantung dari jumlah wahana, permainan yang bisa diakses, dan juga jumlah area yang bisa kita akses masukin. Jadi intinya sih, semakin banyak area ataupun wahana permainan yang bisa kita akses, itu ya pastinya tiketnya akan jadi semakin mahal. Tapi balik lagi, nggak semua orang kan suka dengan permainannya ya. Ada yang datang cuma sekadar untuk nikmatin suasananya aja. Jadi, kesenangan dan kebahagiaan dari datang ke USG ya tergantung dari masing-masing kita. Nggak bisa disamaratakan. Dan yang perlu di-notes adalah, untuk masuknya ke area ataupun ke si wahana permainan yang misalnya kita udah ambil di paketannya, itu tuh pasti akan ada waktunya. Jadi, antriannya nggak akan seluar biasa itu antri, karena memang sudah ada kuotanya. Dan jangan sampai telat, karena kalau sampai telat, besar kemungkinan nggak bisa masuk. Ya, tapi salah satu sisi negatifnya kayak gue nih, ini nunggu jam sore karena gue pengen datang ke salah satu area yang mana gue masih belum bisa akses sekarang. Jadi ya, strolling aja, keliling-keliling, lihat-lihat apa yang bisa dilihat, sembari ngabisin waktu. Buat kalian yang ngincer banget nih ketemu dan foto sama maskot-maskot dari kartun kayak misalnya Minion, si Sesame Street, Peanuts, dan juga lainnya, itu bisa banget buat ketemu dan foto-foto dengan mereka di USG, yang pastinya gratis. Cuma ya sedikit antri aja karena pastinya banyak juga kan yang mau foto. Pas keingetan nih, salah satu merchandise yang wajib untuk dibawa pulang adalah tempat popcorn dari USG guys. Karena khususnya nih untuk tempat popcorn yang seasonal limited, wah itu jangan sampai kelewatan nih. Dan hati-hati jangan sampai kehabisan. Ini nih area yang dari tadi siang udah kita tungguin untuk bisa kita akses masukin. Abang DJ, Akang Suling, Akang Kendang udah, Akang Siomay Cibaduyut, tolong dong. Asik. Sesuai dengan temanya ya, lagunya udah kegambar dengan jelas kalau ini adalah areanya Harry Potter. Save the best for the last. Nah ini dia nih, salah satu primadonanya spot foto yang ada di area Harry Potter. Rasanya udah familiar banget gak sih sama area gerbang ini nih, yang dijadiin latar belakang foto orang-orang yang datang ke USG, khususnya ke area Harry Potter. Tapi waktu gue datang ke sini, lebih banyak antriannya itu tuh ke arah Hogwarts Express-nya. Ya, memang semenarik itu sih, karena ini scale-nya kan 1:1. Dan kalau bisa dilihat, detail dan finishing-nya, wah ini bagus banget sih. Gue nggak akan bosan-bosan sih untuk bilang kalau kualitas dari USG ngebikin setiap area, setiap wahana, ataupun setiap setnya, kelasnya luar biasa banget sih. Mereka serius dan niat banget. Hebat sih, appreciate banget. Kalau ngomongin area Harry Potter di USG, pastinya nggak akan lepas dari
Butterbeer, salah satu minuman yang ikonik banget sama area Harry Potter. Meskipun namanya Butterbeer, tapi bukan bir beneran ya, karena tulisannya kan nol alkoholik tadi. Dan rasanya pun ya semacam manis-manis soft drink biasa aja. Kalau kalian pas datang mendekati musim panas, bukan hanya yang cold dan yang hot aja, tapi ada juga yang frozen kayak yang tadi gue cobain. Rasanya ya sama aja sih, ya enak-enak aja lah. Gak lepas juga kalau yang namanya Harry Potter pasti akan nyambung sama tongkat sihir dan pastinya bakal dijual juga di sini. Satu lagi yang bikin spesial di USG adalah adanya Hogwarts Castle yang bukan hanya sekedar bangunan yang bisa dinikmati luarnya aja tapi juga bisa dinikmati dalamnya karena di bagian dalamnya itu tuh merupakan suatu wahana yang bisa kita naikin. Kayaknya sih bukan buat anak kecil, jadi ada batasan umurnya juga. Tapi ya untuk kita nih yang udah dewasa itu wajib banget sih kalau gue bisa bilang. Kalau misalnya kalian punya waktu lebih, pastiin buat mampir dan naik ke wahananya. Setelah beres dari wahananya, jangan lupa untuk mampir ke toko souvenirnya. Karena ya kurang lengkap aja nggak sih kalau misalnya nggak bawa sesuatu untuk dibawa pulang. Mulai dari baju, sial, gantungan kunci, bolpen, gelas, segala macamnya ada. Jadi ya pastinya kalian akan menemukan sesuatu yang menarik di sini. Buat kalian yang suka banget sama Harry Potter, rasanya kalau misalnya udah datang ke area Harry Potter yang ada di USG ini nih, pastinya bakal puas banget karena memang areanya segitu luasnya dan segitu bagusnya. Ya bisa dilihat ya di bagian kualitas dari si setnya ini memang balik lagi gue bilang berulang kali nggak main-main. Gak hanya wahana, gak hanya toko souvenir, tapi juga ada show-nya atau pertunjukannya. Macam-macam juga, dan salah satunya ini yang pas lagi gue rekam nih adalah tentang Hippogriff. Toko merchandise mereka itu tuh nggak cuma satu yang tadi di bagian dalam wahana yang dekat sama Hogwarts Castle-nya, tapi saat di bagian mau keluarnya juga ada lagi. Dan gue sih prefer buat kalian mampir ke yang ini, karena setup-nya lebih bagus dan juga barangnya lebih lengkap sih kalau gue bisa bilang. Terlepas dari beli nggak beli, udahlah mampir aja. Seenggaknya cuci mata. Dari USG trip hari ini, gue tuh langsung menyadari kalau USG itu memang sebagus itu. Dan buat mereka nih di luar sana yang bilang kalau USG adalah salah satu destinasi wajib di Jepang, gue bakal bisa bilang, iya bener, karena itu valid guys. Gue udah lihat dan datangin sendiri, memang sebagus itu. Tapi satu hal yang pasti untuk kalian bisa nikmatin USG dengan maksimal, rasanya wajib sih untuk beli tiket ekspresnya. Manir suka tiger bos. Mana kita puma ayah puma tak puma alus mana ada kita. Cana onda bodas kudas naik air max meren ya. Ya aja pro Indomie bos. Suelo bos. Pusing.